Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita murojaah mengulang kembali tentang macam-macam azab kubur dan sebab-sebabnya. Jadi macam-macam azab kubur dan sebab-sebabnya. Sebatas eling guys to ya. Yang pertama apa? Diperlihatkan neraka jahanam. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Di surah Ghafir ayat 46. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Dituduhaken, ditunjukkan tempat tinggalnya, teng surga utawi teng neraka. Nah, ibu-ibu pengin masuk pundi Bu? Surga apa neraka? Surga, alhamdulillah. Ini bapak-bapak di sami masuk surganya Allah. Kemudian yang kedua adalah dipukul dengan palu dari besi. Biasa lek maling itu paling banter palunya apa? Kayu besi jarang lek mukul kecuali terpaksa. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Maksudnya ditunjukkan Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, apa? Jin dan manusia. Muttafaqun alaihi. Jadi tiang kafir ketika ditunjukkan iki sapa iki? Bahkan Nabi Muhammad tunjukkan Nabi Muhammad. Tapi dia enggak ngerti, wonten semerang. Akhirnya dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Semua penduduk bumi, kata penduduk bumi itu mendengar kecuali dua golongan, yaitu jin dan manusia. Iku tasik teng dunya. Oleh karena itu anak-anak kita perlu dikenalkan Rasulullah SAW. Bah cerita Rasulullah kok tiang sae, yang ganteng, rajin ibadah, taat kepada Allah segala macam. Jadi kalian gendong putu, kalian cerita Nabi Muhammad. Soalnya apa boleh boten diceritakan Nabi Muhammad, para sahabat. Akhirnya generasi tak niki lebih kenal dengan artis-artis dalam negeri karena luar negeri. Kenapa betul? Buktinya apa? Setelahnya bendino lagu-lagu begini. Nah, niku dikenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatos mangke pertanyaan di alam kubur saged jawab. Wonten suatu kisah kalau tinggalin tentang video. Jadi seorang ustaz Abidullah insyaallah ini ustaz ini. Dia mendatangi penjara. Ternyata di penjara niku wonten napa kok datangi penjara? Ada yang mau dieksekusi mati, ada yang mau dihukum mati.
Jadi beliau mendatangi, yang dihukum mati ternyata bukan seorang muslim, ternyata orang kafir. Kemudian didatangi, diajak salaman, kemudian ditanya tentang bagaimana dia andai kata mau masuk Islam, kamu percaya kepada Muhammad dan sebagainya. Alhamdulillah purun syahadat. Mau dieksekusi mati purun syahadat. Paling kurang 3 hari atau 5 hari baru eksekusi mati gitu. Diajari syahadat, diislamkan, kemudian diajari sholat. Alhamdulillah. Nah ini kok ketika dia syahadat, walaupun kematiannya tinggal 2-3 hari lagi, insya Allah masuk surga. Penak toh. Wonten ceritanya pun seorang yang baru masuk Islam, kemudian setas masuk Islam langsung perang, langsung meninggal dunia. Derek sempat sholat 5 waktu masuk Islam. Kata Rasulullah apa? Dia masuk surga. Penak. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Jadi kata, ya apa wak dewi sholat berang-berang tahun di surga pun enggak lah. Insyaallah surga. Pun iri dengan. Jadi ada pedoman, misalnya anak-anak muda wis engko tobat lek wis tuwa lah ya sik urip kata nggih nggih kata nang mboten lar-lare muda wis dipundhut kali Allah iki kata nggih wonten mawon. Jadi ngoten. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam azab kubur niku disempitkan kuburnya sampai tulang rusuknya saling bersilangan dan didatangi teman yang buruk wajahnya dan busuk baunya. Jadi dalam hadis Al-Bara' bin Adzib radhiyallahu anhu yang panjang, hadisnya panjang ini. Gelarkan untuknya alas tidur dari api neraka. Masya Allah, subhanallah. Itu kubur mohon dikeken gelarkan alas tidurnya itu api neraka. Lo kita loh tilem mawon alas tidure kresek misalnya pun. Penak nang mboten? Mboten penak, kresek lho, panas. Terus bunyinya kresek-kresek. Ya normalnya go pakai goni sak misalnya pun nggih. Penak nang mboten sak niku? Mboten penak. Lah niki neraka alat tempat alas tidurnya. Wis gak penak, panas, gosong meneh. Nggih, naudzubillah min dzalik. Gelarkanlah untuknya tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Wis alas tidurin rokok, pintu neraka. Maka panas dan uap panasnya mengenainya, lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kuburnya kok disempitakan. Wis 2 kali 1 nggih. Wis sempit malah disempitakan malih. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Jadi dugi ditemeni tiang engkang jelek wajahnya, jelek rupanya, wis ambune mboten sekeco. Nah, pripun enake teng alam kubur ngeten iki. Nggih. Saelek-eleke mak lampir, semerap jenengan mak lampir, Bu. Seelekan sing nemani teng alam kubur niku wis elek ambune gak penak, kerasa nang mboten jenengan. Misalnya bapak seminggu mboten atus ngewangi jenengan lah. Pripun, Bu? Betah nang mboten? Mboten betah. Wis gak tahu keramas, gak tahu sikatan, ya sekali ngomong, ambune sak kamar. Betah nang mboten, Bu? Mboten betah. Lah niki lho sing nemani teng alam kubur wis elek ambune gak penak, gak tau atus pisan. Paling ndak atus bertahun-tahun munan. Gila nang mboten. Muntah-muntah gak karuan nggih. Jadi ngoten kita bayangkan ngoten mawon simpel mawon. Lek pengen sae teng alam kubur lah mangke belajar sing sae. Alhamdulillah panjenengan teng mriki termasuk belajar supados hidup penak mati penak. Ngoten. Kemudian dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Jadi ditunjukkan tiang elek mau nyiksa aja. Inilah hari
yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia, maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Jadi ini adalah karena apa? Amalan sing jelek. Maka dia berkata, ahli kubur niki berkata asal ditemani yang jelek wau, ya Rob, wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Jadi pun semerap lek wis ditemani yang jelek teng alam kubur niku mangke teng akhirat niku mangke mlebet neraka. Oh, jelas. Makanya dia mohon pada Allah agar jangan segera datang hari kiamat. Selanjutnya yang keempat adalah macam-macam azab kubur niku dirobek-robek mulutnya, dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar, dipecah kepalanya di atas batu, ada pula yang disiksa di sungai darah. Bila mau keluar dari sungai itu dilempari batu pada mulutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Ya. Kemudian keduanya menjawab, ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta, suka bohong, suka ngapusi. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Nah, ini. Jadi rasan-rasan dusta disampaikan yang tonggo nih, yang konco nih, mau kemana duwe 5 pengajian nih, kopila A, kopila B, kopila C, semua diceritani, akhirnya tersebar luas. Nah ini yang ingkang gampang pendusta bohong. Perlu dimangerteni, ketika panjenengan diceritani keburukan orang lain oleh seseorang, suatu saat panjenengan akan diceritakan keburukan panjenengan kepada orang lain. Ngoten niku ciri-ciri nih. Artinya nopo lek tiyang niku mboten abot ndak berat menceritakan keburukan orang lain, itu berarti dia tidak merasa berdosa ketika ngerasa-ngerasa ketika cerita. Lek tiyang takut dosa wedi mingkem, aku iki akan dosa pisan, kuwatir salatku hilang gara-gara ngrasani. Kata niku. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Nauzubillah. Adapun orang yang engkau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, namun dia tidur malam dan tidak bangun untuk sholat malam. Boten bangun sholat isya, ngeremehkan sholat isya. Kok akhirnya kebablas. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya, maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun yang kau lihat orang yang disiksa di dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba. Jadi tiang riba niku disiksa di sungai darah. Loh, sungai darah. Sungai mohon wonten kotorane mohon kita gila mboten mandi. Ojo mana wonten kotorane sakniki lek udan-udan. Misalipun ki teng sungai, rupane coklat, purun ibu-ibu mandi. Lek putranipun mandi dilarang no mboten? Lek Senin mboten nggih. Ojo le gatel kabeh rupane ono gedang sing kenyut, ono gedang macam-macam sing kenyut. Nggih. Bangkai-bangkai sing dibuat teng mriku wonten sampah macam-macam pun. Lah niki dilebetaken teng sungai darah. Duh, kaya apa rasane? Nggih, naudzubillah min dzalik. Mangkane mulai saniki saged ngempet hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Soalipun apa lek menuruti keinginan boten wonten marine. Nggih napa mboten? Nggih. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nggih, lek pun usia-usia 40 ke atas, 50 ke atas, nggih pun sering-sering maem napa ayam goreng, ayam potong niku khawatir wis asam uratnya naik, ngoten nggih. Nggih, kolesterol ya.
Ndak putune anake tumbas ngampung ya le ngampung sak piring lah niku. Sanes ngampung niku bareng-bareng lek wonten niku nggih. Nggih. Kadang putune mboten telas tak entekno ya le. Akhire mbae sing wareg putih supaya sing wareg. Anake nyemak sak cuwil ngoten dolan iki. Jadi mulai saat ini coba hidup sehat, hidup yang sederhana dan sehat, yang bergizi, yang penting tidak harus enak, yang penting bergizi. Dan ternyata, tempe ini kata di sini. Ini punya kayak tempe, kayak lor, buat dosa micin, masya Allah, ini saya ngalang-ngalang daging nih, kata saya. Saya itu, wonten tiang sing usianya sangat panjang, sehat ternyata makannya wonten niku tempe dikukus, tempe mentah, masya Allah. Saya, gimana? Tempe penyet, masya Allah, sewenang kena sak piring telas nih, jangan kelok tempe penyet, alhamdulillah. Ya. Jadi ngoten Bu, Pak, hati-hati riba niku rentenir. Manakne duwe, walaupun orang yang manakne dan yang minjam tuh khawatir sama-sama masuk ke dalam neraka. Ngalang-ngali zina dosa nipun ini. Seakan-akan 36 kali, 37 atau 36 kali zina. Nauzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya adalah dicapi-capi ular yang besar dan ganas. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara mereka dicapi-capi ular yang ganas, maka aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Kak wis males nyusoni aku, Pak ayo nyusoni lah, mboten asal atau nggih. Jadi memberikan ASI niku pahala, wa fisalu fi amaini. Menyusui selama pinten 2 tahun. Pun dari kurang 2 tahun wis kesel aku, mboke tambah kuru. Lek mboke tambah kuru, makan yang bergizi, makan yang sehat, minum susu. Nggih, ben asine lancar. Ngoten nggih. Nah, nek panjenengan enggak ada putra wis pun menikah pun enggak ada putra tas lahir cucunipun, ibuke dirawat dengan baik. Maksudnya dikengken minum minuman atau makan makanan yang bergizi, yang memberikan ASI yang terbaik. Kata minum kata, sayur jangan katu nggih. Ikan-ikan sing kata omegae, ikan-ikan laut nggih. Kemudian jauhi saus-sausan nggih. Bakso lemak kuatapun nggih. Lek daging mboten napa-napa tapi jauhi yang racun-racun mboten. Sebatas napa? Anake sehat, putranipun sehat. Jadi ngoten nggih. Jadi tidak menyusui karena tidak ada alasan syar'i niku mangke hukumannya napa? Dicapi-capi ular yang ganas. Jadi payudara yang dicokoti ular, dicapi-capi cakar-cakar. Nggih, aja meneh ular ngoten ular ngajeng kita mau wedi napa mboten? Ajri mboten. Kobra meneh. Mata ini sekali patuk langsung gosok. Wonten teng daerah Budi Trenggalek nggih. Jadi wis pawange ular 5 tahun, ular niku melok piyambake. Dipakani, dielus-elus, digendong. Lah gitu. Sampai saking cintai kepada ular niku dia ngomong, aku besok lek mati masih dipatok ular gak apa-apa wis. Akhirnya ketika 5 tahun kemudian keturutan dipatok ular gosong pecah. Manusia kan waneh, ular lo diingu. Mboten nonton aturan kangge ular niku. Boleh penggawean, wong salate jarang-jarang. Katakanlah ngoten nggih. Wong ibadah sunnah mawon kita lakukan wis kualaan, sik ngingi ular. Lah mbok nginggu bojone anake ngasih makan bojo anak istri kan lah malah saya nggih. Tuku petek kan ular gitu. Tuku makanan-makanan kan ular. Itu aneh-aneh wae manusia. Padahal Rasulullah yang ketemu ular, dia pun dikengken apa? Membunuh. Ketemu kalajengking akan membunuh. Tapi bukan berburu ular, ketika ada baru dibunuh. Nah itu beda nih nggih. Jadi ngoten nggih, mugi-mugi kita sekalian terhindar dari api neraka, diselamatkan kita dan keluarga kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.